Kebudayaan. Materi ISBD. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jika kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengertian menurut para ahli, menurut Edward Bernard Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial religius. Yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Makhluk Tuhan di alam ini dapat dibagi, yaitu ada alam, itu memiliki wujud, namun tidak hidup, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak memiliki akal budi. Selanjutnya tumbuhan, dia ada wujudnya dan dia hidup tapi tidak memiliki nafsu dan akal budi. Selanjutnya hewan, dia memiliki wujud, dia hidup, dia memiliki nafsu karena butuh makan kan. Selanjutnya tapi dia tidak memiliki akal budi. Selanjutnya manusia, dia memiliki wujud, dia hidup, dia memiliki nafsu, dia juga memiliki akal budi. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena dia memiliki 4 poin ini. Selanjutnya, istilah lain dari kata budi. Budi yaitu tabiat atau perangai di mana akan menimbulkan akhlak atau perilaku. Dengan akal dan budi inilah manusia mampu melakukan berbagai hal, antara lain menciptakan, memperbarui, mengembangkan, berkreasi, memperlakukan seseorang atau hewan atau makhluk hidup lain, kemudian memperbaiki dan meningkatkan. Kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepentingan hidup manusia itu ada kebendaan, di mana memenuhi sarana dan prasarana. Kemudian rohani, itu mental dan psikologinya. Tingkat kebutuhan menurut Abraham Maslow, seperti yang sudah kita ketahui, itu ada piramid dimulai dari bawah, kebutuhan psikologi, terus yang kedua kebutuhan akan keamanan, ketiga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Manusia dan kemanusiaan. Hakikat manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dikenal sebagai hakikat kodrat monopluralis yang terdiri dari A. Monodualis, susunan kodrat terdiri dari aspek keragaman dan kejiwaan, yang B. Monodualis, sifat kodrat terdiri dari individu dari segi sosial. Manusia dan kebudayaan. Menurut J.J. Heinemann, membagi kebudayaan menjadi 3, yaitu aktivitas, artefak, dan gagasan. Etika dan estetika berbudaya. Etika manusia dalam berbudaya. Ada 3 jenis makna etika, yaitu ada norma, artinya untuk pegangan seorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, moral dalam arti lain kode etik. Yang ketiga, ilmu tentang baik dan buruknya, artinya dalam filsafat moral. Selanjutnya, estetika dalam berbudaya. Artinya secara luas itu mengandung ide yang baik yang meliputi watak indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan lain sebagainya. Namun secara sempit artinya adalah indah yang terbatas pada lingkup persepsi penglihatan, bentuk, dan warna. Selanjutnya secara estetik murni. Berbudaya adalah penyangkut pengalaman yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, dan etika. Unsur wujud dan bentuk kebudayaan. Wujud kebudayaan. Menurut Cohen Jennings membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yakni ideas atau sistem ide, kedua aktivitas sistem aktivitas, dan artifacts atau sistem artefak. Sistem ide itu pertama bersifat sangat abstrak, kemudian hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang. Selanjutnya sistem aktivitas. Sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat.
Kemudian terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Kemudian wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Selanjutnya sistem artefak. Wujud kebudayaan yang paling konkret bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh panca indera, berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tatanan sistem ide atau pemikiran atau aktivitas manusia yang berpola. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Klungkon, membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. 7 unsur kebudayaan menurut Koen-Janingrat. Pertama, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Bentuk-bentuk kebudayaan ada kebudayaan materi dan kebudayaan non-materi. Kebudayaan materi terdiri atas benda-benda hasil karya, contohnya rumah, pakaian, mobil, kapal, gedung, dan pesawat, televisi. Kebudayaan non-materi terdiri dari contohnya tuh norma dan adat istiadat. Selanjutnya, problematika kebudayaan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang masih sangat kental menghambat perkembangan budaya karena masyarakat cenderung menutup diri dari pemikiran atau kebudayaan baru. Berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang, terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di mana terjadi sebuah benturan karena persepsi budaya atau anggapan-anggapan lama yang telah ada, seperti ingin membangun sebuah gedung di lahan kosong, tapi tidak diperbolehkan oleh warga tersebut karena dipercaya lahan kosong tersebut memiliki hal-hal yang berbau mistis gitu. Selanjutnya berkaitan dengan faktor psikologi dan kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Selanjutnya berkaitan dengan faktor psikologi dan kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Berkaitan dengan terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Kemudian sikap tradisionalisme. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Kemudian ada sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Kemudian perkembangan iptek yang disalahgunakan. Perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering disalahgunakan oleh manusia sehingga membuat masyarakat yang kental akan budaya makin tidak mau menerima perkembangan zaman. Selanjutnya pewarisan kebudayaan. Kebudayaan bisa muncul masalah antara lain sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang. Selanjutnya perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan masalah antara lain perubahan akan merugikan manusia jika perubahan itu bersifat regres atau kemunduran, bukan progres atau kemajuan. Penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi bisa menimbulkan masalah. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk. Selanjutnya solusi problematika kebudayaan. Prioritas pada masalah, ada konseptualisme dan membuka fasilitas dan peluang pembelajaran. Terima kasih.